Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cara dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Di dunia, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat dari beberapa ciri dan tanda. Setiap orang muslim pastilah ingin menjadi hamba beriman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang sudah mendapatkan cintanya Allah, maka hidupnya tentu akan diliputi keberkahan. Demikian pula masa depannya di akhirat. Mengutip buku Merajut Cinta Allah oleh Arda Dinata, dijelaskan beberapa ciri dan tanda orang beriman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merujuk pada pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, ia mengumpulkan 40 perkara yang merupakan tanda-tanda seseorang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni golongan orang-orang ma'rifat. 20 tanda diantaranya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, dan 20 tanda berikutnya akan diperlihatkan di akhirat kelak. Sahabat beriman, berikut beberapa tanda yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Yang pertama adalah senantiasa berzikir. Orang yang dicintai Allah akan merasa sanggup berzikir setiap saat. Zikir di sini dalam arti sebenarnya, yakni setiap saat selalu ingat bahwa Allah menyaksikan segala kejadian di dunia dan selalu menghindari dari perbuatan maksiat karena merasa setiap perilakunya selalu diawasi dan ditatap oleh Allah. Karunia ini tentu sangat mahal nilainya, sehingga kemampuan ini hanya akan diberikan kepada orang yang tergolong mendapat cinta Allah. Dan orang yang sanggup berzikir kepada Allah itu adalah orang-orang yang memiliki akal unggul. Yang kedua, dimuliakan oleh Allah. Orang yang dicintai Allah akan diangkat namanya, lalu dimuliakan, kemudian diagungkan oleh Allah. Bagi mereka yang mendapatkan kemuliaannya, maka bagaimanapun manusia lain melakukan penghinaan, pencacian, dan perbuatan negatif lainnya, maka ia tetap saja harum namanya di dunia. Yang ketiga, dicintai Allah. Dicintai Allah merupakan buah dari cinta kita terhadap Allah. Keutamaannya, kalau sudah dicintai oleh Allah, maka tidak ada kesulitan yang menyengsarakan kehidupan lahir dan batinnya. Karena Allah yang memiliki alam raya ini dan Allah Maha Tahu. Dan Allah Maha Tahu akan kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Setiap orang yang dicintai Allah, maka segala sesuatu yang terjadi akan selalu dipahami hikmahnya, ridho, dan berbaik sangka kepadanya, sehingga pribadinya selalu merasakan kenikmatan dalam setiap ketentuannya. Yang keempat adalah Allah akan menjadi walinya ketika di dunia. Artinya, seseorang yang dicintai Allah, maka dalam kehidupan dunia, Allah akan menjadi pembela dan pengurusnya. Setiap seluk-beluk permasalahan dunia tidak akan disikapinya dengan perasaan bingung, was-was, stres, pusing, dan sejenisnya. Tapi ia akan selalu berusaha tenang, tidak pusing dengan masalah itu karena ia merasa yakin setiap masalah diatur oleh Allah. Yang kelima, akan menyambung rizkinya. Posisi seseorang yang sudah mendapatkan cinta Allah, maka rizki orang itu akan dilimpahkannya dari suatu fenomena keadaan dengan tidak susah payah. Artinya, walaupun kelihatannya orang itu bekerja keras, namun kerja kerasnya itu bukan sesuatu yang meletihkannya, melainkan dinikmatinya. Yang keenam, Allah menjadi penolongnya. Inilah indahnya orang yang telah dicintai Allah, bahwa pembelaannya akan menyelimuti segala kejadian. Dampaknya, orang seperti ini akan tenang dalam menghadapi setiap keadaan.
Ketenangan ini cukup beralasan dimiliki oleh orang yang dicintai Allah, sebab setiap yang ada di dunia ini mutlak adalah dalam koridor kekuasaan Allah dan tentunya segala sesuatunya takluk kepada apapun yang dikehendakinya. Yang jelas, harus diingat bahwa wujud perlindungan dan pertolongan Allah itu bukan berarti harus terus-menerus berupa suatu kenikmatan. Tapi, ada kalanya Allah melindungi orang yang dicintainya dengan jalan ditimpa musibah. Yang ketujuh, hatinya penuh ketentraman. Orang yang mendapat cinta Allah akan selalu tenang dalam memposisikan setiap keadaan. Baginya, sikap tenang akan membuat kita bisa semakin dekat kepada Allah dan doa kita makin mantap kepadanya untuk memudahkan segala urusan. Lebih dari itu, hati penuh ketentraman akan membuat hidupnya penuh dengan kebaikan kepada orang lain meskipun banyak orang lain menghina dan menzoliminya. Yang kedelapan, derajatnya menjadi mulia. Orang yang dicintai Allah, maka ia derajatnya menjadi mulia. Pasalnya, Allah mencabut dari hatinya keinginan menghambakan kepada selain Allah. Justru karena sikap demikianlah, orang yang dicintai Allah ini memposisikan dunia berikut isinya tidak akan memperbudak dirinya. Hatinya tidak tercuri sedikitpun untuk mengelabui penghambaannya kepada Allah. Yang kesembilan, diberikan kekayaan hati oleh Allah. Perasaan orang yang dicintai Allah, ia tidak akan pernah merasa miskin. Tepatnya, hatinya selalu kaya. Pribadinya memposisikan orang kaya itu tidak dengan kekayaan orang lain, karena bagi dia, kekayaan orang lain semata-mata kekayaan Allah yang benar-benar maha kaya. Yang ke-10, hatinya dibuat bersih. Dengan kebersihan hati, Allah memudahkan baginya memahami ilmu hikmah yang terbilang sangat susah dan perlu waktu lama bila dipelajari oleh orang lain. Dari kebersihan hati akan berproyeksi pada kebersihan tutur kata, pandangan, dan perilaku yang pada akhirnya akan bermuara pada pribadi dan pemikiran yang bersih. Yang ke-11 adalah orang-orang segan dan simpati kepadanya. Keseganan dan kesimpatian dari orang lain itu adalah bukan hasil rekayasa. Bagi orang yang mendapatkan cinta Allah, memiliki keyakinan bahwa segala perilaku jelas-jelas membuat Allah suka sesuai dengan tuntunannya, maka seluruh manusia yang normal, pikiran dan hatinya insya Allah akan suka juga. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, orang-orang yang baik berhimpun untuk menghormatinya. Sebaliknya raja-raja zalim dan musuh akan segan terhadapnya. Yang ke-12, orang-orang akan mencintainya. Artinya, orang yang mendapatkan cintanya, maka Allah akan menyirami orang-orang yang menyelimutinya dengan rasa cinta. Dengan kata lain, bukan orang dicintainya, yang lain ingin dicintai oleh orang-orang sekelilingnya, melainkan Allah menggerakkan hati orang-orang itu untuk mencintainya. Yang ke-13 adalah hidupnya penuh dengan barokah. Orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala perkataan dan perilakunya akan berfokus pada keberkahan, kebaikan yang banyak. Tepatnya, keberadaannya dan apa saja yang ada padanya akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang ke-14 adalah hewan-hewan takluk kepadanya. Bahwa sesungguhnya semua makhluk yang ada di alam ini bertasbih kepada Allah. Artinya, Allah akan menaklukkan hewan-hewan kepada orang yang dicintai Allah sehingga menjadi damai dan bersahabat pada kekasih Allah. Yang ke-15 adalah doanya akan diijabah. Hal ini dikarenakan bagi orang yang telah mendapatkan cinta Allah memiliki keyakinannya sangat bulat. Lagi pula, doanya kekasih Allah ini tidaklah sembarangan karena biasanya doanya senantiasa merupakan rahmat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa tanda dan ciri orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk dari salah satu ciri di atas, dan semoga dapat meningkatkan rasa iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.